Brother Stargazer, jika Anda ingin mengatakan sesuatu. Qin Yichen mencoba melepaskan diri dari pelukan Bai Guanxing, tetapi menemukan bahwa peningkatan yang terakhir dalam 3 tahun terakhir jauh lebih signifikan daripada mereka. Nah, sebelum Anda pergi, tanyakan saja apakah Anda memiliki keraguan. Bai Guanxing masih memiliki wajah tenang, yang membuat Qin Yichen bertanya-tanya apakah neraka surgawi ini terdengar lebih menakutkan. Tapi nyatanya, itu tidak bisa membuat mereka merasakan bahaya. Tapi segera Qin Yichen kembali ke akal sehatnya. Tunggu sebentar. Apa artinya sebelum kamu pergi? Niang Niwa baru saja mengatakan untuk menanyakan pendapat kita. Dan, haruskah kamu memberitahu kami dulu, keberadaan macam apa neraka itu? Bai Guanxing menyipitkan mata biru sedingin es itu sedikit, yang membuat Qin Yichen sedikit tidak nyaman. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia telah memandang orang lain dengan cara ini, dan ternyata dipandang dengan mata seperti itu, sungguh tidak nyaman. Sebenarnya, kalian semua sudah bisa menebaknya. Penjara surgawi, kata Tian, mengacu pada alam surga kaisar. Tentu saja, itu adalah hamparan surga yang luas daripada alam surga kaisar. Dan penjara, berarti penjara. Ini, kata neraka memang mudah dimengerti. Tetapi setelah berbicara dari Bai Guanxing, Qin Yichen dan Kong Wu lebih sulit untuk tenang. Penjara surgawi, penjara surgawi. Apa keberadaan paling ganas yang ditekan di dalamnya? Tanda seru. Anda tidak perlu menebak bahwa mereka yang bisa dimasukkan ke neraka pasti eksistensi yang sangat tirani. Seperti orang kuat biasa, saya khawatir mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk ditekan. Kong Wu juga menggigil dan berkata, Saudara Stargazer, apakah kuat untuk menekan keberadaan di neraka? Bagus. Bai Guanxing tampaknya sangat jujur. Lalu, apakah berbahaya di dalam? Bahaya. Gudong. Kekuatan macam apa yang mungkin merupakan eksistensi yang tertindas? Bai Guanxing mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Dia tidak tahu tentang neraka sekarang. Tapi sebelumnya, mungkin di alam kaisar. Bagaimanapun, ampas yang terlalu lemah tidak akan hidup lama di neraka. Apakah rata-rata ada di alam kaisar? Tanda seru. Qin Yichen dan Kong Wu tercengang di tempat. Jadi, apa wilayahmu sekarang? Sepertinya kamu belum menembus kaisar. Suamiku dan aku belum dipromosikan dalam 3 tahun terakhir ke titik di mana mereka bisa menyeberang neraka. Pencemaran nama baik Kong Wu juga seperti yang dipikirkan Qin Yichen. Qin Yichen diam-diam berpikir bahwa neraka surgawi ini benar-benar layak untuk namanya. Dan dalam ingatan Bai Guanxing, keberadaan kaisar yang menekannya. Namun, Bai Guanxing masih memiliki senyum santai, seolah-olah dia tidak akan pergi ke neraka, tetapi pergi keluar untuk bersantai. Apa yang Anda takutkan? Lagi pula, aku berhasil. Kamu yang membuatnya? Tanda seru. Qin Yichen dan Kong Wu kembali terkejut. Setelah beberapa saat, Qin Yichen dan Kong Wu saling memandang, dan mereka semua berbicara tentang satu sama lain. Tidak mungkin, Putra Baize, terkadang bersikap sombong itu normal. Lalu pergi. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa. Pada kenyataannya, saat Bai Guanxing memeluk bahunya, dia tahu dia tidak bisa lari. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita pergi? Kong Wu tampak sedih. Atau bagaimana cara keluar dari Wentian Pass? Jangan katakan menyuruh klan Dike untuk pergi ke penjara surgawi. Itu kita bertiga. Tepatnya, saudara yang melihat bintang dan suaminya pergi bersama. Nenek moyang Dike mungkin tidak setuju. Ini adalah sebuah masalah. Qin Yichen sudah bisa berpikir untuk memberitahu Ke Tiangxuan bahwa dia akan pergi ke neraka. Dan kemudian dia tercengang dan berhenti dengan sekuat tenaga. Dan seperti yang dikatakan Kong Wu, dia Qin Yichen adalah Jenderal Tiangwan. Setelah Putra Baize terbangun, dia sangat dihargai oleh klan Kaisar Ke. Bahkan jika dia menyembunyikan kepindahannya ke penjara surgawi, klan Kaisar Ke mungkin tidak bisa melepaskannya. Namun, Bai Guanxing sudah memikirkan segalanya. Pergilah ke Human Rache. Ngomong-ngomong, panggil Lei Qiu bersama-sama. Pergi ke ras manusia masih tidak akan dicurigai dan dicegah oleh Kaisar Ke. Bai Guanxing dengan santai menemukan alasan, mengatakan bahwa itu akan pergi ke istana ras manusia Yan Huang untuk meneruskan pahala dan menunjukkan keturunan dari ras manusia. Kemudian, susunan teleportasi diaktifkan, dan lampu berkedip. Istana Teran Yan Huang. Apa, kamu akan masuk neraka? Patriark Jiang tampak ketakutan, seolah-olah dia tahu betapa berbahayanya sih. Namun, Bai Guanxing masih memiliki wajah tenang dan tersenyum dan melihat keluar dari istana Yan Huang. Jadi, kapan Brother Lei Qiu akan tiba? Jiang Buyong merasa bahwa dia telah diabaikan. Tetapi segera Bai Guanxing menoleh untuk membuktikan bahwa dia tidak mengabaikannya. Ngomong-ngomong, Patriark Tua Jiang, klan Kaisar Ke bertanya, kamu tahu harus berkata apa? Aku tiba-tiba merasa bahwa masalah ini harus dibicarakan dengan klan Kaisar Ke. Tidak perlu berdiskusi. Bai Guanxing tersenyum dan melambaikan tangannya. Saya telah memberitahu Suster Huaxu bahwa saya telah meminjam 2 kaisar. Ditambah saya, neraka. Bukankah dia keluar masuk sesuka hati?
Jiang Buyong memahami kepercayaan diri Putra Baize. Tetapi sekarang ini bukan zaman naga sejati. Dan neraka bukan lagi neraka seperti dulu. Tetapi Jiang Buyong tahu dia tidak bisa menahan Putra Baize dan Qin Yichen. Jadi dia hanya bisa melihat mereka berdua. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus berhati-hati untuk memastikan kamu kembali dengan selamat. Segera, dia melihat ke arah Kong Wu lagi. Bocah bau, kamu dan dua tuan, jangan menahan diri. Kong Wu merasa bahwa hati daunnya telah runtuh bahkan sebelum dia pergi ke penjara surgawi. Bagaimana dia bisa berhati-hati sepanjang jalan dengan Brother Gazinger dan suaminya, dan tidak menahan diri ketika dia sadar? Tuan, saya pikir saya bisa mengalahkan Anda sekarang. Sialan, apa maksudmu? Aku tidak bersama guruku beberapa tahun terakhir ini. Sayapnya keras, bukan? Bagaimanapun, setidaknya di depan Kong Wu, Jiang Buyong mampu memamerkan aura guru istana Yan Huang, dan Bai Guanxing menyaksikan dengan tenang saat guru dan muridnya bentrok satu sama lain. Mata birunya yang sedingin es tidak bisa membantu tetapi rindu. Tapi setelah beberapa saat, Raichu datang. Kaisar naga guntur ini sangat energi, dan cahaya petir ada di mana-mana di sekitarnya. Seolah-olah, dalam 3 tahun terakhir, Thunder Qiyu juga meningkat. Pergi ke surga. Di mana surga itu? Ini adalah kalimat pertama pertemuan Lei Qiu. Seolah-olah Lei Qiu tidak mengetahui keberadaan neraka surgawi. Lagi pula, dia masih di era yang hebat ketika dia jatuh ke dalam keheningan. Neraka surga diciptakan di era naga sejati. Dan tidak ada yang pernah menyebutkannya padanya di istana Yan Huang selama bertahun-tahun ini. Tapi Lei Qiu tidak keberatan. Intinya bukan kemana harus pergi singkatnya. Selama Putra Baize berbicara, bagaimana dengan Jiu Tianyuan? Kamu akan tahu kapan kamu pergi, dan aku akan menjelaskan kepadamu di jalan. Bai Guanxing tiba-tiba berdiri, dan Qin Yichen akhirnya tidak bisa menahan keraguannya. Jadi, kemana sih? Bagaimana kita akan pergi? Qin Yichen selalu merasa bahwa neraka itu jauh sekali. Setidaknya itu tidak dapat dijangkau dengan cara biasa. Bahkan di dalam batas Kaisar Surga luas dan tidak terbatas. Jika itu terbang, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Namun, Bai Guanxing yakin, dan tersenyum misterius padanya. Bukankah aku mengatakannya? Apakah kamu di sana? Batu suci Heze ada di tanganmu, kan? Pegang batu suci itu sekarang dan bersiaplah untuk mengaktifkan Divine Power.